Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan review jurnal tentang lobster. Baiklah, saya Wakiatun Kasmawati, NIM 170104014. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal bagian 1 sampai 5. Di mana judul jurnal yang pertama yaitu Aspek Biologi dan Pemetaan Daerah Penangkapan Lobster Panulirus SP di perairan Kampung Akudiomi Distrik yaitu Yaur Kabupaten Nabire. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian jurnal ini yaitu pemanfaatan sumber daya lobster di Indonesia sebagian besar berasal dari kegiatan penangkapan. Kegiatan penangkapan lobster yang terus meningkat akan berpengaruh terhadap keseimbangan populasi dan ketersediaan stok lobster di alam. Pemanfaatan demikian itu akan berakibat menurunnya stok, kepunahan spesies, ketidakseimbangan rasio antara jantan dan betina, serta aspek biologi lainnya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu permintaan pasar terhadap udang barong sangat tinggi dan produksi tangkapan belum mampu mengimbangi permintaan pasar. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui komposisi jenis, mengukur panjang berat, menginventarisasi nelayan lokal, dan memetakan daerah penangkapan lobster. Hasil dari pembahasan jurnal ini yaitu menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya lobster sudah lebih besar daripada tangkapan lobster potensi lestari maksimum atau MSY. Analisis mengenai jumlah perahu optimum adalah 723 unit perahu per tahun dengan potensi lestari maksimum sebesar 12.322.066 kg per tahun dan tangkapan total yang diperbolehkan TAC adalah 9.858 kg per tahun. Sedangkan aktual tingkat pemanfaatan sebesar 10.721.042 kg per tahun. Analisis regresi menunjukkan bahwa suhu kedalaman, salinitas, dan pH berpengaruh nyata terhadap variasi hasil tangkapan lobster di perairan Kampung Akudiomi. Faktor oseanografi yang berpengaruh signifikan terhadap hasil tangkapan lobster adalah suhu, salinitas, dan pH. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu diketahui bahwa kondisi lingkungan memberikan pengaruh terhadap ketersediaan sumber daya perikanan. Dalam hal ini adalah sumber daya lobster. Dan kekurangan dari jurnal ini yaitu dalam jurnal kekurangan mencantumkan gambar atau hasil dokumentasi di saat melakukan penelitian. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu lobster P. versicolor menunjukkan pola pertumbuhan yang bersifat alometris negatif. W 0,0929, luasnya itu 2,4912 yang berarti pertumbuhan panjang lebih cepat dari pertumbuhan berat. Dari hasil penelitian ditemukan 3 jenis lobster yang berjumlah 130 ekor yaitu versicolor dengan jumlah 111 ekor, Panulirus longipes dan Tenus sp berjumlah masing-masing 1 ekor. Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi di lapangan, hasil produksi lobster Panulirus versicolor lebih dominan dibandingkan jenis lainnya. Sedangkan faktor oseanografi yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap hasil tangkapan lobster adalah suhu, salinitas, dan pH. Jurnal bagian kedua yaitu yang berjudul Budidaya Lobster Panulirus homarus dan Abalone haliotis sp dengan sistem integrasi di perairan Teluk Ekas. Adapun yang melatar belakangi pesatnya yaitu jurnal ini yaitu pesatnya perkembangan kegiatan budidaya laut di beberapa kawasan dapat mengakibatkan kerusakan habitat ataupun ekosistem laut jika tidak dikelola dengan arif dan bijaksana. Kerusakan ini terjadi akibat dari limbah yang tidak termanfaatkan sehingga menyebabkan racun bagi organisme di sekitar budidaya. Pengembangan budidaya laut harus dikelola secara berkelanjutan dengan menerapkan sistem integrasi. Budidaya sistem integrasi mengkombinasikan 2 atau 3 komoditas budidaya dari hewan tingkat tinggi dikonsumsi oleh hewan tingkat rendah untuk meningkatkan laju pertumbuhan. Kombinasi integrasi ini dapat dilakukan dengan menggabungkan budidaya ikan atau udang seperti kerapu dan lobster dengan rumput laut dan keterangannya itu di mana selain dapat mengkonsumsi limbah nutrisi
budidaya ikan, budaya rumput laut, dan kekerangan juga dapat menyerap limbah daratan untuk meningkatkan laju pertumbuhan. Adapun nama jurnal ini yaitu Jurnal Kelautan, volume dan halaman 6 nomor 2 dan halamannya 137 sampai 141 tahun 2013. Penulis Dewi Nuraini Setiawati, Nanda Diniarti Sabtono Waspodo. Permasalahan dan tujuan. Permasalahan dalam jurnal ini yaitu kerusakan habitat ataupun ekosistem laut terjadi akibat dari limbah yang tidak termanfaatkan sehingga menyebabkan racun bagi organisme di sekitar budidaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi laju pertumbuhan dan sintasan lobster dan abalon dengan budidaya sistem integrasi dalam keramba jaring apung, menganalisis kualitas air dan epidemiologi pada budidaya sistem integrasi dalam keramba jaring apung. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu mampu menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan panjang dan berat lobster serta abalon dan 100%. Parameter kualitas air juga menunjukkan kualitas yang optimal pada budidaya lobster dengan abalon secara terintegrasi dibandingkan area non-budidaya. Pertumbuhan mutlak benih lobster juga menunjukkan di bawah pertumbuhan berat lebih besar dibandingkan pertumbuhan panjangnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu budidaya lobster dan abalon dengan sistem integrasi dalam keramba jaring apung perlu dilakukan untuk mendapatkan laju pertumbuhan optimal lobster dan abalon serta mengurangi dampak lingkungan. Kekurangan dalam jurnal ini yaitu kurang pemanfaatan integrasi dalam keramba jaring. Kesimpulan dalam jurnal ini yaitu budidaya lobster dan abalon dengan sistem integrasi layak untuk dilakukan karena nilai sintasan 100% untuk 49 hari pemeliharaan dan kualitas air optimal untuk budidaya. Tumbuh pesatnya Gracilaria akan dimanfaatkan oleh abalon sebagai pakan, sehingga secara tidak langsung pertumbuhan abalon dapat mereduksi bahan organik. Jurnal bagian yang ketiga yaitu perbandingan frekuensi molting lobster air tawar Sera quadricarianatus yang diberikan pakar komersial dan non-kalsium yang berasal dari cangkang tiram atau Crassostrea gigas. Nama jurnal ini yaitu Jurnal Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan Jurnal Unsiah. Volume dan halaman yaitu volumenya 7 nomor 1 2 sampai 46 tahun 2018. Penulis Lia Handayani Faisal Syahputra. Adapun permasalahan dari jurnal ini yaitu penumpukan limbah cangkang tiram menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap kualitas tanah, air, dan estetika lingkungan. Yang melatar belakangi pembuatan jurnal ini yaitu cangkang tiram merupakan salah satu limbah padat yang dihasilkan oleh sekitar perikanan. Penumpukan limbah cangkang tiram menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap kualitas tanah, air, estetika lingkungan. Peran molting sangat penting dalam pertumbuhan lobster. Karena lobster hanya bisa tumbuh melalui molting, maka semakin sering lobster molting akan semakin cepat pula pertumbuhannya. Tujuan dan hasil penelitian yaitu tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan nanokalsium pada pakan terhadap pertumbuhan, frekuensi molting, dan kelangsungan hidup lobster air tawar atau LAT. Adapun hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penambahan nanokalsium pada pakan tidak berbeda nyata terhadap pertumbuhan, namun terdapat perbedaan yang sangat nyata terhadap frekuensi molting. Adapun frekuensi molting lobster dengan penambahan nanokalsium 0% pada pakan lebih rendah dibandingkan dengan lobster yang diberi tambahan nanokalsium 2%. Hasil ini sejalan dengan Hakim 2009. Menurut Hakim melaporkan lobster air tawar yang diberi penambahan kalsium 2% pada pakannya menghasilkan frekuensi molting lebih tinggi dibandingkan dosis 44%, 6% dan kontrol. Kelebihan dan kekurangan dalam jurnal ini yaitu materi yang disampaikan sudah bisa dipahami. Selain itu dapat digunakan sebagai alternatif sumber kalsium. Pemanfaatan cangkang tiram menjadi serbuk nanokalsium dapat mengurangi limbah padat. Kekurangan dari jurnal ini yaitu kurangnya gambar dokumentasi di saat melakukan penelitian di dalam jurnal.
Kesimpulan dalam jurnal ini yaitu pemberian pakan dengan penambahan kalsium dalam ukuran nano dapat meningkatkan frekuensi molting sebesar 1,42 kali per ekor. Kalsium memegang peranan penting dalam kehidupan. Kalsium mengatur kerja hormon-hormon pertumbuhan. Menurut Al-Matsir 2004, berdasarkan jumlah 99% kalsium berada di dalam jaringan keras yaitu tulang dan gigi. Adapun jurnal bagian yang keempat yaitu status pemanfaatan lobster Panulirus sp di perairan Kebumen. Nama Jurnal Saintek Perikanan, volume 4 nomor 4 dan halaman 10 sampai 15 tahun 2009, penulis Suradi Wijaya Saputra. Adapun permasalahan dalam jurnal ini yaitu komoditas ekspor yang banyak tertangkap di perairan Kebumen dengan tinggi, oleh karenanya eksploitasi terhadap lobster cenderung meningkat yang apabila tidak dikendalikan dapat mengarahkan pada lebih tangkap. Adapun yang melatar belakangi dan tujuan penelitian ini yaitu lobster merupakan komoditas ekspor yang banyak tertangkap di perairan Kebumen dengan nilai ekonomis yang tinggi, oleh karenanya eksploitasi terhadap lobster cenderung meningkat yang apabila tidak dikendalikan dapat mengarah pada lebih tangkap. Dalam penelitian ini ada dua penyebab terjadinya overfishing, yaitu overfishing yang diakibatkan oleh terlampau banyaknya ikan ukuran kecil yang tertangkap sehingga ikan tidak cukup kesempatan untuk tumbuh menjadi ukuran yang layak tangkap yang dikenal sebagai growth overfishing. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji tingkat pemanfaatan sumber daya lobster dan musim penangkapannya di Kabupaten Kebumen. Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu terdapat 5 spesies lobster yang dominan tertangkap di Kebumen, yaitu lobster batu Panulirus penicillatus, lobster hijau Panulirus homarus, lobster merah atau bintik seribu Panulirus longipes, lobster bambu Panulirus polypapes, dan lobster mutiara Panulirus ornatus. Habitat spesies Panulirus longipes adalah perairan karang atau bebatuan yang dangkal tapi juga pada kedalaman 130 meter. Perairan yang disukai yang jernih dengan arus senang atau tenang, kadang-kadang sedikit keruh. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam jurnal ini yaitu kelebihannya itu oleh karenanya eksploitasi terhadap lobster cenderung meningkat yang apabila tidak dikendalikan dapat mengarah pada lebih tangkapnya. Kekurangannya itu pemanfaatan lobster masih rendah sehingga pemanfaatannya dalam tangkapnya selalu meningkat. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu analisis potensi lestari menggunakan data produksi dan trip tidak dapat dilakukan karena data tidak memenuhi asumsi model surplus produksi. Lobster yang tertangkap didominasi oleh ukuran kecil dan padat membahayakan keberlanjutan pembentukan stok alaminya. Kondisi demikian dapat mengarah pada terjadinya rekrutmen overfishing. Adapun jurnal yang keempat yaitu deteksi molekuler dan cloning untuk bakteri seperti Rickettsia pada penyakit hemolimah susu dari spiny lobster Panulirus sp. Jurnal Budidaya Perairan Indonesia, volume dan halaman volume 11 nomor 2 dan halaman 81 sampai 86 tahun 2016. Penulis Isti Quesharila Gardenia dan Niluh Anggara Lasmika. Permasalahan dalam jurnal ini yaitu penangkapan intensif dapat menyebabkan penurunan populasi alami sedangkan lobster tidak dapat dibudidayakan. Penyakit yang sering menyerang budidaya lobster antara lain bakteri mirip Rickettsia, bakteri sejati Vibrio agnolithecus, protozoa jenis jamur penyakit sang hitam Fusarium sp, virus Panulirus sargus nomor 6, parasit dan sindrom kepala besar. Adapun yang melatar belakangi dari jurnal ini yaitu jenis lobster yang ada di Indonesia sangat banyak seperti Panulirus homarus, Panulirus ornatus, Panulirus versicolor, Penangkapan intensif dapat menyebabkan penurunan populasi alami sedangkan lobster tidak dapat dibudidayakan. Tujuan penelitian ini yaitu
Untuk mengetahui penyakit lobster pada budidaya keramba di Teluk Gerupuk, Lombok, Nusa Tenggara Barat melalui deteksi molekuler dan cloning bakteri mirip Rickettsia. Hasil dan pembahasannya yaitu hasil percobaan infeksi Panurus panamei oleh bakteri mirip Rickettsia atau RLB yang berasal dari Monodon menunjukkan bahwa Panurus panamei mengalami infeksi RLB ketika diinjeksi dengan RLB yang terinfeksi Panurus monodon atau Panurus panamei. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan terhadap jalur penularan MHD ke budidayaan lain dengan periode tanam yang lebih pendek, pemberian antibiotik propilaksis dalam pakan, penggunaan vitamin, imunostimulan, dan penggunaan abiotik dalam pakan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu ditemukan Milkski hemolymphadesis atau yang disering disebut dengan MHD pada lobster berduri dari Teluk Gerupuk, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tenggara Indonesia. Analisis histopatologi menunjukkan nekrosis pada hepatopankreas dan banyak bakteri mirip Rickettsia dalam lumen tubulus di hepsi. Cloning MHD dari lobster berduri dapat digunakan untuk percobaan lebih lanjut. Baiklah, sekian dari saya Wakiatun. Sekiranya mohon dimaafkan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya yaitu review jurnal yang berjudul Teknologi Penanganan dan Transportasi Lobster Air Tawar, di mana penulis jurnal ini yaitu TH Dwi Suryaningrum Samdidi dan Diah Ikasari pada tahun 2007. Adapun permasalahan dan tujuan penelitian, permasalahan selama transportasi lobster mengalami penyusutan berat. Semakin lama transportasi, semakin berat penyusutannya, dan semakin lama waktu transportasi, resiko kematian lobster semakin tinggi dan penyusutan semakin besar. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang lobster air tawar memiliki ketahanan hidup yang lebih kuat bahkan dalam lingkungan ekstrim sekalipun. Metode penelitian. Metode yang dilakukan di site budidaya lobster yakni air tawar dapat dilakukan dengan menggunakan kolam dan bak semen atau bak fiber gelas yang dilengkapi dengan aerasi. Hasil dan pembahasan. Adapun hasil penelitian yaitu mampu memberikan informasi mengenai perubahan fisiologis lobster air tawar pada berbagai suhu. Kemudian selanjutnya jurnal yang berjudul Pemanfaatan dan Laju Tangkap Udang Lobster di Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis jurnal ini yaitu Suparjo S. Jasmani, Dumanto, dan Sukardi pada tahun 2012. Permasalahan dan tujuan penelitian. Permasalahan permintaan pasar terhadap udang barong sangat tinggi dan produksi tangkapan belum mampu mengimbangi permintaan pasar. Kemudian tujuan penelitian yaitu bertujuan untuk memperoleh informasi tentang potensi lestari sumber daya udang barong, tingkat pemanfaatan dan peluang pengembangannya. Kemudian selanjutnya metode penelitian, di mana metode penelitian deskriptif, cara analisis hasil tangkap atau catch, dan upaya penangkapan menggunakan model surplus produksi yang dikembangkan oleh Seifer. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan lobster yang ada di pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta sebagian besar dari jenis udang pasir yaitu atau nama ilmiah yaitu Panulirus homarus, kemudian ada udang batu yaitu Panulirus pensilatus, kemudian ada udang mutiara yaitu Panulirus ornatus, dan ada udang bambu yaitu Panulirus polypagus dan udang batik atau Panulirus longipes. Kemudian selanjutnya jurnal yang berjudul Kajian Efektivitas Kalsium untuk Pengembangan Teknologi Intensif pada Budidaya Lobster Air Tawar atau Sera quadrasinatus yang ditulis oleh Liz Emawati Hadi, Wartono Hadi, dan Irin Irana Kusmini pada tahun 2010.
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kualitas air dan pengaruh penggunaan shelter individu terhadap kinerja produksi pendederan lobster pasir Panulirus homarus dengan sistem resirkulasi. Metode penelitian ini yaitu rancangan penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan konsentrasi perubahan CaOH2 atau kalsium hidroksid ke dalam media, yaitu 0 mg per liter, 5 mg per liter, 10 mg per liter, dan 5 mg per liter kalsium hidroksid. Hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa efek pemberian kalsium pada masa pemeliharaan lobster tawar berbeda secara signifikan di antara konsentrasi 5,0 mg per liter dan 10,0 mg per liter dengan konsentrasi 15,0 mg per liter. Konsentrasi 5,0 mg per liter memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan lainnya secara kontrol. Kemudian jurnal selanjutnya yang berjudul Penilaian Desain Hidrodinamik Kultur Kontainer Berbasis Laut atau SBCC untuk lobster Eropa Homarus gamarus, yang ditulis oleh Carly Elderlaniels dan Johanning dan Peter pada tahun 2017. Adapun tujuan penelitian adalah untuk membandingkan sifat hidrodinamik dari desain SBCC untuk mengidentifikasi wadah yang paling cocok untuk membesarkan lobster Eropa Homarus gamarus. Kemudian adapun metode penelitian, kecepatan internal diukur menggunakan acoustic Dover volumetry atau ADV yang dipasang pada sistem traverse untuk mengotomatiskan pengukuran kondisi aliran. Kemudian hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, serangkaian sistematis dari 3 eksperimen hidrodinamik dilakukan pada wadah SBCC baru untuk membandingkan kinerja terhadap kriteria pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang diketahui. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu tentang uji informasi teknologi Recirculating Aquaculture System atau RAS terhadap kondisi kualitas air pada pendederan lobster pasir Panulirus homarus, yang ditulis oleh Amin Pamungkas dan Lolita Tesiana pada tahun 2015. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis parameter kualitas air pada pendederan lobster Panulirus homarus dengan menggunakan teknologi RAS. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu sistem sirkulasi dengan mengoperasikan 2 pompa submersible, masing-masing kapasitas 5.500 liter per jam. Aerasi dilakukan dengan menggunakan aerator jenis diffuser dengan jumlah titik aerasi sebanyak titik pada masing-masing bak perlakuan. Kemudian selanjutnya hasil dan pembahasan. Suhu selama penelitian cenderung fluktuatif berkisar antara 27,33 sampai 28,88 derajat. pH selama penelitian berkisar antara 0,07 sampai 7,86. Pada awal penelitian pH cenderung tinggi dibanding selama penelitian. Kemudian salinitas selama penelitian berkisar antara 34,14 sampai 37,71 ptt. Kondisi salinitas cenderung mengalami kenaikan dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NIM 17010404009. Di sini pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal budidaya tiram. Yang pertama, judulnya yaitu Pertumbuhan dan Laju Mortalitas Lobster Batu Hijau Panulirus homarus di perairan Cilacap, Jawa Tengah.
Permasalahannya yaitu tingginya intensitas penangkapan yang tidak terkendali menyebabkan ukuran rata-rata lobster yang tertangkap semakin kecil dan nilai ekonomisnya semakin rendah. Hasil penelitiannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Lobster jantan dan betina memiliki kemontokan yang relatif sama dengan KN 1,0102 dan pada jantan KN yaitu 1,01 pada betina. Pertumbuhan lobster termasuk dalam kategori sedang hingga cepat dengan kelimpahan jantan 0,31 dan kelimpahan betina 0,26. Kemudian laju mortalitas tangkap sebesar 0,91 per tahun sehingga lebih tinggi dari mortalitas alami M sebesar 0,69 per tahun. Yang kedua, aspek reproduksi lobster Panulirus sp di perairan Teluk Ekas, Pulau Lombok. Permasalahannya yaitu usaha budidaya lobster yang menjanjikan ini belum dapat dikembangkan secara optimal karena benih hasil pembenihan dari panti benih kurang. Dan kesimpulan selama penelitian diperoleh 5 spesies lobster yaitu Panilurus homorus, Panilurus versicolor, Panulirus ornatus, Panilirus penciliatus, dan Panilirus logisceps dengan nisbah kelamin kelima spesies tersebut dalam keadaan seimbang, yaitu 1:1. Ukuran pertama kali matang gonad. Pneurotus hormonus pada panjang karapas 77,44 mm yang terjadi selama bulan Juni sampai November dengan frekuensi 28.000 sampai 96.000 butir. Pada versicolor pada panjang karapas 82,20 mm yang terjadi selama bulan Juni sampai September dengan frekuensi 16,500 sampai 71.000 butir. Kemudian ornatus pada panjang kerapas 76,74 mm yang terjadi selama bulan September sampai November dengan frekuensi 47.000 sampai 87.000. Kemudian hubungan panjang, kerapas, dan berat tubuh kelima spesies tersebut memenuhi persamaan garis lurus dengan pola pertumbuhan alometrik negatif, di mana pertumbuhan panjang kerapas lebih cepat daripada pertambahan berat tubuh. Kelestarian lobster ini dapat terjaga jika upaya penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dapat diatur sedemikian rupa, antara lain pada saat musim pemijahan tidak dilakukan penangkapan dan lobster berukuran besar yang dianggap sudah siap mijah tidak ditangkap, atau alternatif lain adalah dengan melakukan konservasi pada daerah-daerah pemijahan. Yang ketiga, hubungan panjang berat faktor kondisi lobster pasir Anulirus homarus di perairan Yogyakarta dan Pancitan, di mana permasalahannya yaitu pemanfaatan lobster yang insentif di perairan selatan Jawa mengakibatkan terjadinya penurunan stok lobster. Kemudian hasil penelitiannya yaitu lobster pasir Panilirus homorus di perairan selatan Yogyakarta dan Pancitan menunjukkan bahwa pola pertumbuhan yang bersifat alometrik negatif, di mana pertumbuhan panjang tidak secepat pertumbuhan beratnya, dengan rata-rata berat relatif F-ware
WR lobster jantan 99,5 gram dan betina 1001,9 gram serta faktor kondisi lobster jantan adalah 0,9 dan lobster betina 1,0 dan ditemukan indikasi bahwa faktor kondisi semakin turun seiring dengan pertumbuhan ukuran panjang kerapasnya. Kemudian review jurnal yang keempat dengan judul hubungan panjang sampai berat dan faktor kondisi lobster batu Panulirus penicillatus di perairan selatan Gunung Kidul, di mana permasalahannya yaitu perairan di sebelah selatan Gunung Kidul dan Pancitan merupakan daerah penangkapan lobster yang cukup potensial. Analisis hubungan panjang berat, faktor kondisi, dan sebaran kisaran panjang lobster batu Panulirus penicillatus di perairan tersebut dilakukan pada bulan Maret 2010 sampai 2012 pada bulan Maret. Dengan kesimpulan penelitiannya yaitu pola pertumbuhan lobster batu bersifat alometrik negatif di mana pertumbuhan panjang tidak secepat pertumbuhan beratnya. Faktor kondisi lobster menunjukkan tidak ada beda nyata pada masing-masing jenis kelamin. Terdapat kecenderungan menurunnya faktor kondisi dengan makin bertambahnya panjang dengan umur lobster. Kelas panjang kerapas dominan pada lobster batu berkisar antara 45 sampai 55 mm. Dengan panjang kerapas minimum lobster betina yang bertelur terdapat pada kisaran antara 35 sampai 40 mm. Nah, ini review jurnal yang terakhir yaitu dengan judul kualitas air pada kolam lobster air tawar Cheherax quadricarinatus di Babat Tatelu dengan permasalahan pengukuran lapangan meliputi suhu air, pH di kolam pemijahan, pendederan dan pembesaran pada pagi hari jam 6 sampai jam 7, pada siang hari jam 12 sampai jam 3, pada sore hari jam 17 sampai jam 18. Jadi selang waktunya yaitu 1 jam ya untuk pemijahannya dengan dan pengukuran dilakukan selama 2 minggu. Dengan kesimpulan dari review jurnalnya, berdasarkan pengujian parameter kualitas air lobster air tawar Babat Tatelu di Kecamatan Dimembe yaitu pada lokasi kolam budidaya yang meliputi pengukuran suhu, pH, oksigen terlarut, DO, dan karbon dioksida atau CO2. Kekuruhan amoniak nitrat dapat disimpulkan bahwa suhu, pH, dan amoniak pada kolam pendederan adalah alami. Namun untuk oksigen terlarut DO, karbon dioksida CO2, kekeruhan amoniak di dalam pemijahan dan pembesaran tanggal 14 Maret 2011 dan kolam pemijahan pembesaran masih perlu meninjau lanjut meliput kondisi yang di bawah dan melewati batas baku mutu air menurut PP nomor 82 tahun 2001 dan referensi lengkap dengan budidaya. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.